Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Rampas ponsel seorang anak di Mimika, 2 pemuda ditangkap polisi. Pasca penangkapan teroris di Merauke, polisi perketat pengamanan rumah ibadah. Ketua DPRD Tolikara bantah pernyataan polisi yang menyebut dirinya menyerahkan uang untuk membeli senjata. Fahmi dan Andi ditangkap warga karena merampas telepon genggam milik seorang anak kecil di Jalan Hetaubun, Mimika, Sabtu lalu. Warga yang kesal menghakimi kedua pelaku sebelum membawanya ke Polres Mimika. Kedua pelaku mengaku sebelumnya mereka berboncengan sepeda motor melintasi Jalan Hetaubun. Pelaku kemudian melihat seorang anak kecil berdiri di depan rumah sambil memegang ponsel. Salah satu pelaku kemudian turun lalu memberdaya si bocah dengan mengaku sebagai pesulap. Saya pakai, tiba-tiba dia di situ dikeroyok, saya tidak tahu masalah, cuma saya selamatkan, saya bilang bawa ke kantor polisi daripada dia di sana hancur, dipukul tuh, mana saya bawa ke sini. Saya tidak tahu. Kerja di mana dia? Kurir ini, kan Kurir narkoba ya, atau kurir apa? kurir dia kan kerja kurir. Ini apa antar barang, antar barang online kan kita jualan online tuh. Polisi juga menyita sebuah sepeda motor milik kedua pelaku yang digunakan saat mencuri. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Selain kendaraan bermotor, ternyata hewan piaraan juga menjadi incaran pencuri di kota Jayapura. Sabtu lalu polisi menangkap 2 pemuda yang merupakan spesialis pencuri hewan. Aksi kedua pelaku bahkan sudah meresahkan warga karena tidak sedikit yang melapor hewan piaraannya hilang. Kedua pelaku ditangkap polisi di kawasan Polimak, Kelurahan Ardipura. Kedua pelaku mengaku dalam sehari bisa mencuri 6 ekor anjing. Rupanya mahalnya harga anjing di kota Jayapura membuat pelaku tergiur. Modus para pelaku antara lain menangkap anjing cara peliharaan dengan menggunakan potas. Setelah hewannya sudah tergeletak, kemudian para pemotong mengambil hewan ternak yang sudah tergeletak dengan membawa pergi menggunakan mobil rental yang mereka sewakan. Kemudian tempat-tempat mereka, setelah mereka lakukan pencurian, mereka menjualnya di tempat-tempat langganan mereka, tempat pemotongan hewan-hewan ternak anjing dalam hal ini. Kemudian ada juga yang dijual di pasar. Bisa berhasil, bisa mendapatkan paling sedikit 6 sampai 7 ekor per sekali kegiatan. Kemudian mobil yang mereka gunakan adalah mobil sewaan, mobil rental. Dan hasil kegiatan mereka ini mereka jual, kemudian sebagian mereka uangnya membayar sewaan mobil rental sebesar 400.000 sekali menggunakan, dan sisa mereka bagi-bagi. Pelaku menggunakan mobil sewaan lalu menjual hewan piaraan tersebut seharga Rp500.000 per ekor. Perbuatan mereka dilakukan cukup lama seolah sudah menjadi mata pencaharian. Polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Kedua pelaku mendekam di Polsek Jayapura Utara dan dijerat KUH pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tim SAR Asmat menghentikan pencarian bocah berusia 4 tahun yang hilang sejak Senin pekan lalu di Pelabuhan Asmat. Kendati tim SAR sudah menelusuri Muara Asmat hingga jarak yang cukup jauh dari lokasi kejadian, korban tak kunjung ditemukan. Korban diperkirakan tenggelam dan terseret derasnya arus di Pelabuhan Asmat. Penghentian pencarian ini sesuai standar prosedur operasi SAR.
pencarian sampai hari ke-7 ini hasil masih nihil. Kita dari tim juga ikut mengucapkan bela sungkawa ke keluarga korban dan sedalam-dalamnya. Kita sudah pencarian selama 7 hari ini dengan optimal juga. Tim ini cuaca masih air menaik, masih ada yang di luar. Kalau nanti ada tanda-tanda kita buka lagi operasi. Selama 7 hari kita akan tutup sementara. Kalau ada temukan tanda-tanda kita buka. Sebelumnya, Putra dibonceng ibunya dengan sepeda motor. Saat melewati dermaga Asmat, tiba-tiba sepeda motor oleng ke kiri, lalu anak dan ibunya ini terjatuh. Sang ibu berhasil menyelamatkan diri, namun Putra bernasib naas hingga saat ini belum ditemukan. Dari Asmat, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Masak, sulingnya masuk ke mana? Ke pinggir. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Tidore, Merauke yang dijadikan pabrik miras oplosan jenis Sopi Sabtu lalu. Operasi miras yang dipimpin langsung Kapolsek Merauke Kota itu menyisir jalan pembangunan dan gang buntu di Pasar Mopah Baru, Merauke. Polisi menangkap seorang wanita yang diduga menjadi pemilik industri rumahan minuman keras oplosan itu. Itu anggota sudah sisir di Ampera, karena belakangan ini kan sering sekali terjadi kriminalitas di jalan, sehingga kita pikir kita tidak bisa diam lagi. Kita lihat sudah mulai marak. Akhirnya tadi siang anggota mulai sisir di Ampera, kemudian kita sudah ngambil dengan orang-orangnya ada di Polsek, lanjut terus ke Pasar Baru, kemudian di Gang Buntu Pasar Baru, Jalan Pemuda, kemudian kita cek ke Kuda Mati tapi tidak ada, kita kembali ke Polsek. Setelah itu ambil keterangan kepada pelaku-pelaku, ternyata waktu di pasar ada yang lari, sehingga mereka kasih tahu kalau larinya ke Gang Tidore. Akhirnya anggota dengan mobil Kijang patroli datang ke TKP. Ternyata mau jemput orang, tetapi justru di sini ada produksi. Ini apa saja yang disita Bu Kapolsek ini? Jadi ini semua alat-alat masak nanti kita sita semua. Oh gitu. Iya. Ini berapa banyak untuk Milonya ini yang sementara? Yang sudah masak ini masih panas ini setengah drum lebih ini. Drum ya? Iya. Siti, pemilik rumah yang memproduksi miras lokal, mengaku sudah sejak 6 bulan lalu memproduksi miras oplosan. Tidak pasti. Biasanya berapa botol? 30. 30. Satu botol dijual berapa Ibu? 25. 25 ya. Terus ini alat-alat bahan-bahannya dapat dari mana ini Bu? Beli di toko. Beli di toko saja semua ya. Sudah berapa lama di sini di rumah ini? 6 bulan. 6 bulan ya. Yang biasa beli dari mana aja Bu? Dari mana? Dari masyarakat saja. Oh gitu. Sampai berapa tengah malam dia jual belinya? Polisi juga menyita seluruh alat produksi miras sebagai barang bukti. Polisi menghimbau warga tidak mengkonsumsi dan menjual miras oplosan karena ancaman hukumannya sangat berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hingga saat ini kemungkinan masih banyak warga di Papua Barat yang menyimpan senjata api secara ilegal. Sabtu lalu seorang warga Teluk Bintuni, Papua Barat akhirnya mau menyerahkan senjata api jenis revolver kepada Polres Bintuni. Senjata tersebut diterima Kasat Reskrim Polres Bintuni AKP Junaidi Weken. Pemilik senjata Aser Iba mengaku menyerahkan senjata api tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan dari manapun. Sudah lama peninggalan dari Setu, sudah lama. Sudah lama sekali. Sudah lama makanya tinggal di Bapak, peta bohong ini sudah saya ambil sudah. Makanya saya lebih bagus saya serahkan saja ke polisi saja. Dia tidak mau ini dapat risiko berat. Jadi selama ini senjata itu digunakan untuk apa? Tidak dipakai. Tidak dipakai. Iya, cuma pakai untuk bayar mas kawin. Pakai bayar mas kawin ya. Terus pilih untuk menyerahkan ke kepolisian? Karena saya tak, kalau nanti terjadi apa-apa, nanti saya kenapa? Saya lebih bagus saya kembalikan saja ke polisi.
Barang jadi juga tidak berbahaya juga bagi saya juga. Saya cerita. Saya juga takut juga. Karena saya serahkan saja. Lebih aman. Akhirnya senjata ini disimpan di daerah ISIN. Kalau ISIN ini dataran ISIN. Dataran ISIN ini kalau kita lihat kemarin berarti sudah masuk Kabupaten Sumatera Selatan. Nah, akhirnya kemarin pada saat setelah saudara Aser ini menyampaikan kepada kami dengan juga oleh tim Resmob kami, tim Resmob Polres Bintuni bersama-sama dengan saudara Aser bergeser ke dataran ISIN dan memang di sana tanpa ada perlawanan, tanpa ada paksaan, langsung juga diserahkan senjata api ini. Senjata tersebut menurut Aser milik orang tuanya yang didapat sesuai adat warga Teluk Bintuni, yaitu sebagai pembayaran mas kawin. Polisi menghimbau warga agar tidak menyimpan senjata jenis apapun, meski hal tersebut didapatkan secara adat karena sangat rawan dan bisa disalahgunakan. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi memperketat penjagaan di sejumlah gereja yang ada di Merauke. Seluruh umat yang datang sebelum masuk ke dalam gereja wajib melewati metal detektor yang disiapkan polisi. Tak hanya di luar gereja, pengamanan juga dilakukan secara tertutup di dalam gereja. Ketua Dewan Gereja Katedral Merauke, Efrem Van Hoy, mengatakan pihak gereja juga membantu polisi dengan menambah kamera pengawas di dalam gereja. Peningkatan keamanan di Gereja Katedral Merauke sehubungan dengan penangkapan teroris, di mana Katedral Merauke merupakan salah satu sasaran dari para teroris, maka Dewan Merauke melakukan peningkatan dengan cara menambah personil internal untuk melakukan pengamanan, juga penambahan peralatan antara lain metal detektor 2 buah, kemudian 6 buah walkie-talkie dan juga 26 CCTV. 26 CCTV dalam tahap pemasangan. Ini dalam bulan ini akan diselesaikan semuanya. Jadi seluruh halaman gereja maupun dengan di dalam gereja akan dipantau dengan CCTV. Semua pergerakan akan terpantau. Ini dalam rangka untuk membantu pihak kepolisian mencegah terjadinya tindakan teroris kepada gereja, terutama untuk melindungi umat di paroki katedral. Demikian. Nah, untuk jemaat sendiri Pak Efrem, apakah ada pengurangan atau seperti apa Pak Efrem? Untuk jemaat ini tidak ada, tapi kami tetap melakukan peningkatan, penambahan live streaming yang dulunya dari 2 kami akan tingkatkan menjadi 4 kali, sehingga setiap minggu setiap bisa kita akan lakukan live streaming agar umat bisa dari rumah, dan juga yang mau datang kita sudah periksa mulai dari metal detektor, cuci tangan dan semua tetap kita peningkat, dan ada tim khusus yang akan memantau pergerakan setiap umat yang ada dalam gereja. Efrem menambahkan pihaknya juga hanya membuka 1 pintu agar umat yang masuk bisa terpantau. Pengamanan rumah ibadah diperketat pasca penangkapan 12 teroris jaringan bom Makassar yang ditangkap bulan lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Soni Wanimbo, membantah tuduhan yang dialamatkan ke dirinya bahwa ia telah mentransfer dana sebesar 370 juta rupiah kepada Ratius Murib, tersangka pemasok senjata dan amunisi untuk KKB yang ditangkap di Bandara Mulia 14 Juni lalu. Soni mengaku ia tidak mengenal Ratius Murib sebagaimana yang disampaikan polisi di sejumlah media. Itu ada salah satu orang yang telah dapat tangkap membawa uang dengan senilai begitu signifikan dan ditangkap oleh Satgas Nemangkawi. Dia pada saat interogasi menyebut nama saya di dalam. Saya juga tidak tahu sampai berita ini viral. Terus saudara ini sesungguhnya saya belum kenal. Terus di media diberitakan bahwa saya kuliah di Bali, itu salah. Itu salah. Saya kuliah di Jakarta. Saya tidak pernah transfer, tidak pernah pindah-pindah kuliah. Saya kuliah di Jakarta dan sekarang status saya masih mahasiswa pasca sarjana di kampus yang sama. Kalau apa boleh pihak penyelidik atau pihak keamanan minta bukti jasa sarjana saya ada. Itu yang pertama.
Terus saya tidak pernah ini kenal saja tidak, terus saya tidak pernah ketemu. Tatap muka ini pun tidak. Jadi mungkin saya kalau dapat surat panggilan, sampai sekarang saya belum dapat surat panggilan dari Polda. Terus, tapi di dalam pemberitaan itu sudah keluar, tidak sebut oknum atau alias dan lain-lain. Tetapi nama saya sudah, ini pemanggilan belum, penahanan belum, tersangka juga belum. Ini saya lihat pihak keamanan tidak melihat hal ini. Satgas Nemangkawi menangkap Ratius Murib yang sedang transit di Bandara Mulia Puncak Jaya Senin pekan lalu. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar 370 juta rupiah. Uang tersebut diduga akan dibawa ke Timika untuk membeli senjata yang sudah dipesan dari salah satu rekan Ratius Murib. Dari hasil pemeriksaan polisi, uang sebesar 370 juta rupiah tersebut ternyata diperoleh Murib dari Ketua DPRD Tolikara Soni Wanimbo. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Maraknya kasus pencetakan surat keterangan bebas COVID-19 palsu membuat Dinas Kesehatan Merauke mengeluarkan peringatan untuk seluruh klinik dan laboratorium kesehatan. Dinas Kesehatan bahkan tak segan mencabut izin klinik dan laboratorium yang nakal. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pihaknya belum mendapat laporan resmi, namun ia akan memberi sanksi tegas jika ada klinik yang terbukti. Jangan bicara tanpa bukti. Tapi dok, kalau seandainya ada seperti itu gimana? Ada dilaporkan ke kita. Kalau memang terbukti kan kita tutup anunya. Gitu ya dok. Iya. Tapi sejauh ini belum dari Dinas Kesehatan belum dapat laporan resmi dok. Iya. Belum ada laporan ya, Iya. Belum ada laporan ya dok. Himbauannya dok sendiri untuk klinik-klinik yang seperti dok, apa kira-kira untuk himbauan buat mereka itu dok? Saya nggak berani ngomong, ada bukti nggak? Kita ngomong ke klinik siapa? Tapi kan kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Kita kan semua dalam rangka pencegahan gitu. Jadi ya sedapat mungkin kita bisa upayakan kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan ini. Berlaku ya. Dinas Kesehatan menghimbau warga melakukan tes COVID-19 secara sah ketika akan melakukan perjalanan. Ini demi kepentingan bersama dan tidak tergiur dengan tawaran oknum petugas kesehatan yang nakal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah pedagang di Pasar Wamanggu Merauke mengeluhkan sepinya dagangan sejak pedagang lain diizinkan berjualan di badan jalan pasar. Pedagang yang berjualan di dalam gedung meminta kepala pasar menertibkan pedagang yang ada di badan jalan karena membuat jualannya tak laku. Pasar yang hidup itu di luar, bukan di dalam. Kalau pasar di dalam itu sepi sekali. Kenapa bisa seperti itu? Orang jualan di luar-luar toh. Oh, luar ya. Tapi harganya sama? Harga sama saja. Terus gimana kalau orang yang datang belanja itu untuk ke sini? Mereka pilih di luar karena dipikirnya di luar itu murah. Oh gitu, padahal sama saja. Sama saja ya? Iya. Berarti dalam ini sepi, sudah berapa lama Bu sepinya ini? Sudah sejak corona. Sejak corona itu ya, sampai sekarang? Sampai sekarang. Kita penjual di dalam ini merasa kayak bagaimana ya? Sepi ya? Sepi, di luar kan sekarang rame. Orang pada belanja di luar malas masuk sekarang. Jadi kita tinggal tunggu sisa-sisa orang dari luar saja. Kalau nggak langganan nggak mau masuk. Berarti terpengaruh dengan pendapatan Ibu ya? Iya. Ini udah berapa lama seperti ini Bu? Sudah. Setahun ada ya? Sudah lebih. Lebih ya? Nah apa harapan Ibu dengan pemerintah daerah terkait dengan penjual di luar itu? Maunya ditertibkan masuk semua, penjual itu masuk semua. Biar parkir juga, orang susah parkir di luar. Iya. Sekarang kemarin banyak yang mengeluh. Mau parkir nggak bisa, jadi kayak belanjanya di luar. Langganan saya sekarang banyak yang pindah keluar. Oh gitu. Iya. Sementara itu, pedagang yang berjualan di badan jalan mengaku terpaksa keluar pasar untuk berdagang karena sepinya pembeli di dalam pasar. Jualan di dalam ada tempat Pak. Oh nggak ada tempat. Memang di sini jualannya memang ramai Bu ya? Nah kalau seandainya kalau pemerintah kasih tempat di dalam, gimana Ibu? Ya mau aja. Mau aja ya? Iya. Nah, jadi selama ini sudah 3 tahun ini sudah jualan di sini ya? Iya. Udah lama Pak, udah lama di sini. Udah lama ya? Kenapa sampai jualan di sini Bu lama ini? Di dalam nggak ada tempatnya Pak.
Pak. Oh gitu, jadi tetap jual di sini ya? Iya. Nah kalau seandainya pemerintah memberikan tempat di dalam, gimana Bu kira-kira Bu Maya? Diusahakan bisa. Oh diusahakan akan masuk. Dinas Perdagangan diminta segera mencari solusi sehingga seluruh pedagang yang berjualan mendapat keuntungan yang merata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo, mendatangi sejumlah venue PON di Kota Jayapura untuk memastikan seluruh venue telah rampung. 7 lokasi pertandingan yang dibangun menggunakan anggaran Kementerian PUPR dipastikan sudah rampung. Ketujuh venue tersebut adalah akuatik, Istora Lukman, hoki outdoor indoor, kriket, sepatu roda, panahan, dan dayung. Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan seluruh venue yang dibangun akan diserahkan ke Pemda Papua untuk dikelola dan dirawat. Nah ini adalah wujud sebenarnya keseriusan kita ya dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang sudah kita kerjakan, dan memang fasilitas yang dibangun itu luar biasa, sangat mewah. Tapi ini butuh maintenance juga gitu. Jadi kita harapkan dengan serah terima yang sudah dilakukan, pemerintah provinsi bisa lebih proaktif untuk bisa merawat mengelola ini dengan baik, apalagi paling tidak sebelum pelaksanaan PON ini bisa didandani gitu ya yang sudah terbangun. Kementerian PUPR membangun ketujuh venue tersebut menghabiskan dana 1.307 miliar rupiah. Seluruh venue berstandar internasional, bahkan sebagian mengalahkan venue di Jakarta. Ketujuh venue PON ke-20 tersebar di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika. Pesta olahraga nasional yang akan digelar 2 Oktober mendatang itu akan memperlombakan 37 cabang olahraga, serta diikuti 6.496 atlet. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. (1.602 warga di distrik Merauke Kota menerima bantuan langsung tunai dari Kemensos. Pembagian dana bantuan digelar selama sepekan agar tak berpotensi menciptakan kerumunan. Petugas juga mengatur tempat duduk agar berjarak dan mewajibkan warga memakai masker saat masuk ke dalam kantor pos. Pembagian bantuan warga terdampak pandemi COVID-19 ini sudah di tahap 13. Bantuan ini diberikan kepada warga yang sebelumnya namanya tidak tercantum, lalu diubah oleh Dinas Sosial agar bisa mendapat bantuan. Pak Michael, ini apa pembagian apa nih Pak Michael sekarang ini? Ya, saat ini ada penyaluran bantuan sosial tunai tahap 12 dan 13 data susulan. Jadi saat ini yang dibagikan yaitu data susulan pada tahap 12 dan 13 yang kurang lebih jumlahnya sebanyak 1.602 penerima, khusus pada Kecamatan Merauke. Berapa kelurahan hari ini Pak Michael? Jadi hari ini semua kelurahan dibagikan. Oh gitu. Ya. Bantuan langsung tunai adalah bantuan dari Kemensos yang dibagikan kantor pos. Setiap keluarga menerima sebesar Rp300.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabi.